Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran kimia kelas 12. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Tetapi sebelum kita membahas tentang penyetaraan reaksi redoks, mari kita ingat kembali aturan dari bilangan oksidasi. Aturan penentuan bilangan oksidasi yang pertama, bilangan oksidasi dalam unsur bebas atau tidak bersenyawa selalu sama dengan 0. Contohnya adalah bilangan oksidasi unsur Fe, Na, C, H2, Cl2, pokoknya semua unsur tunggal atau unsur bebas itu bilangan oksidasinya selalu sama dengan 0. Yang kedua, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa netral adalah 0. Senyawa netral itu adalah senyawa yang tidak bermuatan. Contohnya, total bilangan oksidasi pada H2Cr2O7 ini kalau kalian perhatikan, ini kan senyawanya netral, maka nanti jumlah total bilangan oksidasinya adalah sama dengan 0. Nah, 0 ini diperoleh dari mana? 0 ini diperoleh dari 2 kali bilangan oksidasinya H ditambah 2 kali bilangan oksidasinya Cr ditambah 7 kali bilangan oksidasinya O, totalnya adalah 0. Yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion poliatomik sama dengan muatan ionnya. Contohnya adalah jumlah bilangan oksidasi dari senyawa ion Cr2O72- adalah -2. Ini ya, jadi total bilangan oksidasinya sama dengan jumlah muatannya. Nah, -2 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari 2 kali bilangan oksidasinya Cr ditambah 7 dikali bilangan oksidasinya O, sama dengan -2. Selanjutnya, bilangan oksidasi fluorin atau F dalam senyawanya selalu sama dengan -1. Contohnya dalam senyawa NaF, HF, ClF3, bilangan oksidasi F dalam senyawa-senyawa ini sama dengan -1. Berikutnya, bilangan oksidasi hidrogen jika berikatan dengan atom non-logam selalu sama dengan +1, sedangkan bilangan oksidasi hidrogen jika berikatan dengan atom logam dan boron adalah -1. Contohnya adalah bilangan oksidasi H dalam senyawa HF, HCl, H2O, H2S, karena ini H-nya atau hidrogennya berikatan dengan atom-atom non-logam, maka bilangan oksidasi H-nya sama dengan +1. Kemudian, bilangan oksidasi H dalam senyawa NaH dan CaH2 sama dengan -1. Kenapa? Karena di sini atom hidrogennya berikatan dengan atom-atom logam, yaitu natrium sama kalsium. Berikutnya, bilangan oksidasi oksigen di dalam senyawanya umumnya mempunyai bilangan oksidasi -2 kecuali pada senyawa biner fluorida, peroksida, dan superoksida. Contohnya, bilangan oksidasi O dalam H2O ini karena O dalam senyawanya yang normal, ini maka bilangan oksidasi O-nya itu sama dengan -2. Kemudian, bilangan oksidasi O dalam senyawa fluorida ini ya yang masuk dalam pengecualian. Jadi, dalam senyawa fluorida, yaitu contohnya pada OF2, maka bilangan oksidasi O-nya tidak lagi -2 tetapi +2. Bilangan oksidasi O dalam senyawa peroksida, ini ya yang masuk pengecualian, dalam senyawa peroksida, maka bilangan oksidasi O-nya sama dengan -1, contohnya pada H2O2, N2O2, BaO2. Yang terakhir, superoksida, bilangan oksidasi O dalam senyawa superoksida, contohnya ada KO2 dan CSO2, bilangan oksidasinya O di sini adalah -1,5. Bilangan oksidasi logam golongan 1A, seperti litium, natrium, kalium, sampai fransium dalam senyawanya selalu sama dengan +1. Bilangan oksidasi logam golongan 2A, contohnya berelium, magnesium, sampai barium dalam senyawanya selalu sama dengan +2. Bilangan oksidasi logam golongan 3A, boron, aluminium, dan gallium dalam senyawanya adalah +3. Dalam senyawa biner dari logam dan non-logam mempunyai bilangan oksidasi sama dengan muatan ionnya. Contohnya adalah bilangan oksidasi Cl dalam NaCl, di mana Na-nya ini adalah atom logam, Cl-nya adalah atom non-logam, maka bilangan oksidasi Cl-nya itu sama dengan -1. Bilangan oksidasi logam transisi dalam senyawanya dapat lebih dari 1, yaitu tergantung dari nilai bilangan oksidasi dari
logam transisi itu sendiri. Contohnya adalah Fe mempunyai bilangan oksidasi plus 2 dalam FeO dan memiliki bilangan oksidasi plus 3 dalam senyawa Fe2O3. Jadi bilangan oksidasi Fe di sini ditentukan dari nilai bilangan oksidasinya. Contohnya, tentukan bilangan oksidasi atom klor pada senyawa Cl2, HCl, dan ClO4-. Silahkan nanti tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dalam video pembelajaran ini. Berikutnya adalah penyetaraan reaksi redoks. Dalam menyetarakan reaksi redoks, jumlah atom dan muatan harus sama. Jadi, tidak hanya atomnya saja yang sama atau tidak hanya jumlah atomnya saja yang sama, melainkan jumlah muatannya juga harus sama. Dikatakan reaksi redoks yang setara. Dalam penyetaraan reaksi redoks ada dua metode. Yang pertama ada metode setengah reaksi atau ion elektron. Langkah-langkahnya yang pertama memisahkan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi dari reaksi total. Yang kedua menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga menyetarakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi. Aturannya, pada suasana asam, menambahkan H2O pada atom yang kekurangan O, sementara untuk yang suasana basa menambahkan molekul H2O pada atom yang kelebihan O. Yang keempat, menyetarakan jumlah hidrogen pada masing-masing setengah reaksi pada suasana asam dengan menambahkan ion H+, sementara pada suasana basa dengan menambahkan ion OH-. Selanjutnya, menyetarakan muatan pada masing-masing setengah reaksi dengan menambahkan elektron pada ruas yang memiliki jumlah muatan lebih besar. Yang keenam, menyamakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi dengan mengalihkan jumlah elektron dengan koefisien tertentu. Yang ketujuh, menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Contohnya, di sini ada reaksi redoks antara MnO4- ditambah Fe2+ menghasilkan Mn2+ plus Fe3+. Kalau di dalam reaksinya seperti ini, tidak ada tulisannya suasana asam atau suasana basa, maka kita bisa mengerjakan dari salah satu cara. Bisa pakai cara asam atau bisa pakai cara basa. Nanti hasilnya akan sama saja. Kita coba dulu pakai cara asam. Langkah pertama adalah tentukan dulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Kita lihat dulu di sini ya. MnO4-. Di sini O itu bilangan oksidasinya tadi -2. -2 dikali 4 berarti -8. Karena di sini total bilangan oksidasinya harus sama dengan -1. Berarti berapa ditambah -8 biar hasilnya jadi -1, maka bilangan oksidasi Mn di sini adalah +7. Sementara di sini Mn2+ tinggal diikuti saja muatannya, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Ini ya, +7 sama +2. Sementara Fe2+ sama Fe3+ tinggal melihat saja dari muatannya, jadi bilangan oksidasi Fe2+ adalah +2, sementara bilangan oksidasi Fe3+ adalah +3. Dari sini kita bisa menentukan mana yang termasuk reaksi reduksi, mana oksidasi. Ingat, reduksi itu yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sementara oksidasi adalah yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kalau kita lihat di sini, yang mengalami penurunan kan dari MnO4- menjadi Mn2+, berarti ini reaksinya adalah reaksi reduksi, sementara yang Fe ini mengalami reaksi oksidasi. Kita tuliskan setengah reaksinya, ini ya. Setengah reaksi reduksinya ada MnO4- menghasilkan Mn2+. Kalau kita kerjakan dengan cara asam seperti yang aturan sebelumnya, pada cara asam menambahkan H2O pada yang kekurangan O. Lihat di sini O-nya ada 4, di sini kosong, maka yang di sebelah kanan harus ditambah dengan H2O sebanyak-banyaknya O yang kurang. Karena O-nya banyaknya kurangnya 4, maka di sini harus ditambah 4 H2O. Ya, ditambah 4 H2O. Kemudian untuk menyetarakan atom H-nya, karena tadi kalau pada suasana asam kita harus menambahkan ion H+, kalau kita perhatikan di sini hanya 2 dikali 4 berarti di ruas kanan ada 8H, maka di ruas kiri harus ditambah dengan 8H+, gitu ya. Kemudian kita setarakan muatannya dulu.
Di ruas kiri ini muatannya ada 8 kali plus berarti 8 plus, di sini ada min 1 berarti ruas kiri total muatannya ada plus 7, sementara di ruas kanan total muatannya ada plus 2. Dari plus 7 menuju plus 2 berarti kan harus berkurang 5. Maka di sini harus ditambah dengan 5 elektron. Jadi ini kan sudah sesuai ya atomnya, ini 8 plus ditambah 5 min, ditambah min, maka hasilnya plus 2. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan, jumlah muatannya sudah sama. Yang kedua adalah reaksi oksidasinya. Di sini ada Fe2+, ada Fe3+. Kalau kita perhatikan di sini kan tidak ada O-nya, tidak ada H-nya. Maka kita langsung bisa menyetarakan muatannya. Di sini ada Fe2+, di sini Fe3+. Maka yang harus berkurang elektronnya adalah yang ruas kanan, biar sesuai dengan yang ruas kiri. Di sini ada plus 2, di sini ada plus 3, maka di sini tinggal nambahkan 1 elektron saja. Ini ya. Jadi plus 3 min 1 hasilnya sama dengan plus 2. Selanjutnya kita setarakan jumlah elektronnya. Di sini ada 5 elektron, di sini ada 1 elektron. Maka seperti cara eliminasi di dalam matematika, yang atas ini kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 5. Ini ya, kali 1 kali 5. Maka semua ruas ini nanti harus dikali 1, semua ruas di sini harus dikali 5. Maka hasilnya adalah 5 MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron, ini untuk yang atas ya, kemudian Mn2+ ditambah 4H2O, kemudian yang bawah dikali 5, jadinya adalah 5 Fe2+, 5 Fe3+ ditambah 5 elektron, kemudian karena ini ruas kiri sama ruas kanan itu bisa dicoret, maka yang 5 elektron ini kita bisa coret. Maka hasil akhirnya adalah MnO4- ditambah 5 Fe2+, di sini ada 8H+, kemudian Mn2+ ditambah 4H2O, 4H2O-nya kita tuliskan di belakang, kemudian di sini ada 5 Fe3+, maka inilah yang dikatakan reaksi redoks yang sudah setara. Lalu bagaimana kalau cara basa? Nah, kita coba mengerjakan soal ini dengan cara basa. Masih sama ya caranya. Yang pertama tentukan bilangan oksidasinya dulu sama seperti tadi. Kemudian tuliskan setengah reaksinya. Di sini ada setengah reaksinya reduksi, ada MnO4-, ada MnO2. Nah, di sini kan ada MnO4- menghasilkan MnO2. Maka kita lihat di sini kalau kita pakai cara basa, maka yang kita tambahkan H2O adalah yang kelebihan O. Di ruas kiri O-nya ada 4, ruas kanan ada 2, maka yang harus kita tambahkan O adalah yang ruas kiri. Ditambahkan berapa? Ditambahkan sebanyak kurangnya ini. Jadi kalau ini kurangnya 2, maka di sini ditambah dengan 2H2O. Ini ya, 2H2O. Kemudian untuk menyetarakan H-nya, karena di sini hanya ada 4, di sini tadi belum ada, maka ruas kanan harus ditambah dengan OH- sebanyak H-nya yang kurang di sini. Jadi di sini ada 4, maka di sini ditambah 4 OH-. Selanjutnya kita setarakan muatannya. Di sini ada muatan min 1, di sini ada muatan min 1 dikali 4, min 4. Maka di sini kurang berapa elektron? Di sini min 1 biar jadi min 4, maka di sini harus ditambah dengan 3 elektron. Ini ya. Selanjutnya yang Fe2+ sama Fe3+ sama seperti yang tadi, karena ini tidak ada O-nya, tidak ada H-nya, maka kita tinggal menyetarakan muatannya saja. Di sini 2+, di sini 3+, maka di sini tinggal ditambah dengan 1 elektron. Nah, sekarang kita setarakan 3 elektron sama 1 elektron, maka yang atas harus dikali 1, yang bawah harus dikali 3. Semua ruas ini kita kali 1, maka hasilnya jadi seperti ini. MnO4- plus 2H2O plus 3 elektron menghasilkan MnO2+ plus 4 OH-. Kemudian yang bawah, semua ruas harus kita kali 3, jadinya adalah 3 Fe2+ menghasilkan 3 Fe plus 3, maaf ya, 3 Fe. Maaf ya, ini penulisannya ada yang salah, harusnya 3+, ini juga gitu 3+, kemudian ditambah 3 elektron. Kemudian karena sama-sama 3 elektron, kita coret 3 elektronnya, kemudian yang ruas kiri kita tambahkan dengan ruas kiri, MnO4- plus 3 Fe2+ plus
2H2O yang ruas kanan kita total juga MnO2 ditambah 3Fe3+ ditambah 4OH-. Inilah reaksi yang setara, kita hitung pakai cara basa. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode bilangan oksidasi. Langkahnya adalah menentukan bilangan oksidasi Bilog setiap atom pada semua zat. Yang kedua, menyetarakan atom yang mengalami perubahan Bilog. Yang ketiga, menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Yang keempat, menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Yang kelima, menyetarakan jumlah atom-atom yang lain kecuali atom H dan O. Yang keenam, menyetarakan muatan dengan menambah ion H+ untuk suasana asam dan ion OH- untuk suasana basa. Yang ketujuh, menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O. Yang kedelapan, memeriksa jumlah atom O dan hasil penyetaraan. Contohnya adalah di sini sama, ini adalah soal yang pertama tadi, tetapi kita mau kerjakan pakai cara penentuan bilangan oksidasi. Langkah pertama caranya adalah tentukan dulu bilangan oksidasinya, seperti tadi yang ada pada contoh sebelumnya. Di sini kalau kita hitung bilangan oksidasinya Mn itu +7, di sini +2. Kemudian di sini bilangan oksidasinya Fe2+ itu +2, Fe3+ +3. Kemudian kita cari penurunan atau kenaikan bilognya. Jadi kalau dari +7 menuju +2 itu kan bilognya turun 5. Kemudian dari +2 menuju +3 itu bilognya naik 1. Nah, kita cari seperti tadi, seperti cara eliminasi tadi antara 5 sama 1, maka yang atas ini harus dikali 1, yang bawah harus dikali 5. Gitu ya. Jadi ini dikali 1, yang ini dikali 5. Jadi kalau kita tuliskan, karena yang ini tadi kita kali 1, maka hasilnya MnO4- ditambah Fe-nya ini tadi kan ini kita kali 5. Ini dulu aja biar tidak bingung. Jadi ini kita kali 1, maka MnO4- menghasilkan Mn2+, kemudian karena yang ini tadi kita kali 5, ini 5Fe2+, kemudian 5Fe3+. Selanjutnya tinggal kita menyetarakan O-nya. Kita hitung pakai suasana asam, karena di sini O-nya ada 4, maka di sini kita harus menambahkan 4H2O. Kemudian karena di sini hanya ada 8, 2 kali 4, 8, maka ruas kiri juga harus ditambah H+ sebanyak 8. Kalau kita hitung, ini muatannya juga harus sama. Di sini ada -1, kemudian di sini ada 5 dikali +2 + 10 ditambah 8 kali +1 + 8, berarti +8 tambah +10 + 18 ditambah -1, maka hasilnya adalah +17. Maka ruas kanan juga harus sama muatannya, yaitu +2, di sini 5 kali +3 + 15, di sini total muatannya juga +17. Maka sudah setara ya, Mn-nya ada 1, di sini ada 1, O-nya ada 4, di sini O-nya juga ada 4, Fe-nya ada 5, hanya ada 8, di sini juga ada 8. Jadi, reaksi redoks yang setara itu bukan hanya jumlah atomnya yang harus sama, tetapi jumlah muatannya juga harus sama. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.